Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Umam dengan NIM G.211.20.0087. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek saya yaitu membuat website monitoring web Diskominfo Semarang. Ini adalah bagian tampilan login. Kemudian di sini ada tampilan register digunakan untuk membuat akun. Karena saya sudah membuat akun, saya akan langsung login saja biar cepat. Jadi setelah login kita akan masuk ke tampilan yang pertama yaitu tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini saya membuat grafik yang saya sesuaikan dengan data yang telah tercatat. Kemudian di bagian perolehan data ini saya sertakan juga data dari Diskominfo yang telah saya monitoring website-websitenya. Di sini sudah saya kasih keterangan. Selanjutnya di sini saya sertakan juga gambaran umum Diskominfo Kota Semarang. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian data web. Di bagian data web ini saya sertakan total data web yang tercatat. Di sini untuk website yang tercatat secara keseluruhan terdapat 25 web dari kategori web layanan dan info. Nah, di sini terdapat 25 web. Kemudian dari OPD Pemkot terdapat 44 web dan sebagainya. Jadi data di sini telah saya sesuaikan dengan data yang telah tercatat di sini secara keseluruhan. Di sini juga terdapat data yang sudah dimonitoring dari website layanan dan info terdapat 4 web, kemudian OPD Pemkot terdapat 5 web, dan sebagainya. Di sini baru sedikit karena baru beberapa yang saya monitoring di dalam website yang telah saya buat ini. Di sini saya sertakan grafiknya, dan grafik ini bisa ditambah datanya. Ini untuk menambah di diagram pertama dan ini untuk menambah ke diagram yang kedua. Di sini saya sertakan data web secara keseluruhan dan juga data web yang sudah dimonitoring. Baik, ini adalah tombol yang menuju ke perolehan data. Jadi ketika diklik maka akan tampil di bagian perolehan datanya. Dan ini adalah tombol yang digunakan untuk melihat data sesuai kategori. Di sini baru saya masukkan beberapa data webnya karena total data yang ada di sini terdapat banyak sekali data. Baik, selanjutnya masuk ke bagian website layanan dan info. Nah, di sini terdapat 6 monitoring data website, ada website layanan dan info, ada website OPD Pemkot, ada website kecamatan, ada website kelurahan, ada website SMP dan juga SD. Dan saya sertakan juga profil yang digunakan untuk mengedit profil. Di sini bisa memasukkan nomor dan juga alamat. Sini saya sertakan juga feedback. Kalau ada masukan dari user akan masuk ke sini. Jadi admin dapat melihat pesan dari user ketika user melakukan masukan terhadap admin. Baik, di bagian ini adalah tampilan monitoring website secara umumnya. Ini masih secara umum, jadi di sini terdapat deskripsinya, statusnya websitenya aktif atau tidak, tanggal pemantauan kapan, keterangan, dan juga action untuk melihat data secara detail, ada yang digunakan untuk mengedit dan juga menghapus.
Ketika kita membuat data baru, maka dapat diklik di bagian ini. Di sini yang pertama kita mencoba di bagian website layanan dan info. Baik, di sini semisal kita mencoba info wisata UKM Semarang. Oh, tidak website error. Kita coba yang lain. Misal ini. Nah, dari website ini dapat kita pantau. Oke, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Baik, yang pertama nama websitenya Geber Safety. Safety. Link websitenya, deskripsinya tentang bidang pemerintahan. Statusnya aktif. Yang tadi ini juga bisa dimasukkan statusnya error. Baik, di sini kita coba cek untuk beberapa isi dari websitenya seperti apa. Di sini ada berita, bisa kita lihat untuk update beritanya terbilang sudah lama, tahun 2022. Di sini update beritanya sudah lama. Untuk menu-menu yang lainnya apakah aman? Konsultasi, berita, galeri, galerinya hanya terdapat satu. Baik, kita kasih keterangan. Nama, isi konten, dan kita akan tampil di bagian ini. Di bagian ini adalah untuk memonitoring secara umumnya saja. Jadi kalau mau melihat secara detail bisa di bagian ini dipencet yang tombol show tadi. Nah, di sini dapat juga saya sertakan monitoring yang secara lebih detail lagi, ada presentase beritanya. Jadi kalau misal beritanya sudah update tahun kemarin, kita kasih 50%. Untuk logonya ada. Untuk tampilan UI, apakah menarik? Ya, terbilang cukup menarik, walaupun ada beberapa yang masih kurang. Untuk responsifnya, lebih banyak yang responsif, memakai CMS. Untuk di sini, untuk memonitoring sistemnya, saya menggunakan Wapalizer. Jadi ketika extensionnya dipasang, akan terdapat beberapa fitur-fitur yang ada dan sistem yang digunakan. Di sini untuk web servernya menggunakan Apache, frameworknya tidak, jasa pemrogramannya PHP, CMS,
tapi tidak memakai CMS. Sini web servernya menggunakan Apache 2022 Desember 16. Terus tanggal terakhir update 18 Desember. Nah, ini adalah untuk memonitoring secara lebih detail yang terdapat seperti ini. Dan di sini saya kelompokkan juga untuk monitoring yang berdasarkan berita dan juga berdasarkan data sistem. Ini adalah untuk bagian yang berdasarkan berita. Di sini sudah tercatat beberapa website yang sudah saya monitoring. Yang pertama ada info kegiatan Semarang untuk link websitenya sebagai berikut. Kemudian kategori web masuk ke dalam layanan dan info, status webnya aktif, logonya ada. Di sini untuk logonya saya menggunakan tipe data boolean sehingga ketika ada logonya menggunakan enggak satu, kalau tidak nol. Nah, seperti itu. Untuk presentase update beritanya 100% karena di bagian ini update setiap hari. Tapi untuk di sini sedang tidak ada update. Untuk tanggal update terbarunya yaitu pada kemarin, terus terakhir update-nya sebelumnya lagi. Di sini juga dapat digunakan untuk menambah data. Jadi saya sertakan seperti di bagian tadi. Ini misal ada nama webnya, link webnya, misal masuknya di bagian layanan info, statusnya aktif, logonya bisa dicentang, kemudian update-nya ini update di tahun kemarin kita kasih 50%. Tadi tanggal update-nya yaitu pada seperti ini 11. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu yang lainnya. Sini ada OPD Pemkot sama seperti tadi. Nah, kalau bagian yang tadi misal kita menghapus datanya kan ini sudah. Kalau semisal edit seperti ini, misal kita edit tanggalnya kapan, bisa dan ini maka akan berubah. Dan kalau misal kita menghapusnya cukup dengan delete seperti ini, maka datanya akan hilang seperti itu. Di sini juga ada website OPD Pemkot. Untuk modelnya sama karena ini adalah hanya beda kategori. Jadi caranya cukup sama seperti tadi. Bisa membuat data baru di sini. Ini bisa untuk menampilkan, ini untuk edit dan ini untuk delete. Sama seperti tadi, di sini ada website kecamatan, ada website kelurahan, SMP dan juga SD. Di sini untuk website yang sudah saya monitoring baru sedikit karena saya mencoba untuk membuat beberapa fitur lainnya sehingga ada beberapa yang masih belum saya monitoring untuk di bagian website ini. Dan semua data yang telah tercatat maka akan otomatis dicatat di sini untuk beberapa jumlahnya. Sini menyesuaikan data dari website di sini. Seperti itu. Baik, saya rasa sekian. Ini adalah bagian feedbacknya.
Baik, saya rasa sekian untuk project saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.